Saudara polisi masih mendalami penyebab kematian diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru di kamar indekosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Jasad korban pertama kali ditemukan dengan kondisi kepala terbungkus lakban. Tidak ada tanda-tanda luka di tubuh korban. Apa yang perlu diperhatikan penyidik untuk bisa mengungkap kasus kematian ini? Kita bahas bersama dengan Suprapto, sosiolog kriminalitas dosen Purna Universitas Gadjah Mada melalui sambungan Zoom. Selamat siang Pak Prapto. Siang. Baik, Bapak, ini sudah banyak informasi yang beredar juga dan mungkin Bapak juga sudah membaca dan mengamati terkait dengan kasus ini. Ya. Korban ditemukan meninggal dunia sendirian di kamar kosan dengan akses yang terbatas. Tadi dikatakan dipastikan aksesnya itu hanya satu, punya si korban. Bagaimana Anda melihat kasus ini? Iya, jadi dari beberapa informasi yang didapat bahwa akses itu hanya satu arah gitu ya, dan itu terkunci dari dalam. Tentunya beberapa hal yang bisa kita lihat antara lain adalah posisi lakbannya itu seperti apa, ada di mana, apakah itu ada di dahi ataukah di mulut gitu, atau memang keseluruhan sudah tertutup dan itu bisa untuk kita cermati apakah itu dipasang oleh orang lain atau si korban sendiri yang memasangnya. Apalagi juga kita sudah menerima informasi bahwa pada lakban itu juga sudah ditemukan sidik jari. Jadi lakban ini akan menjadi kunci untuk mengungkap lebih jauh. Sementara informasi tentang kunci itu tertutup dari dalam dan aksesnya hanya bisa dari luar, tetapi posisi jendela itu juga bisa memberikan informasi yang lebih jauh tentang siapa saja yang bisa membuka pintu tersebut. Pak Suprapto, tadi juga Bapak mengatakan posisi sidik jari di lakban juga tentunya harus dicermati karena memang sangat menentukan ya apakah dia yang memegang, jari sebelah mana yang memegang pun itu juga akan sangat menentukan. Juga ada benda-benda yang diambil dari TKP, tadi juga ada obat-obatan yang biasa mungkin dikonsumsi oleh korban. Namun yang unik Pak Prapto, ini nggak ada tanda kekerasan nih di tubuh korban. Ini bisa jadi fakta awal nggak untuk menganalisa penyebab kematian korban ini sebenarnya apa? Ya, jadi karena tidak ada tanda-tanda tindak kekerasan, maka kemungkinannya adalah satu, itu karena penyakit tertentu yang diderita oleh korban gitu ya, sehingga dia kemudian kehilangan nafas lah paling tidak, atau memang korban sengaja untuk memasang itu, meskipun mungkin tujuannya sekali lagi bisa juga untuk menghilangkan rasa sakit, tetapi bisa juga dengan niat karena mungkin sudah putus asa dengan kondisi kesehatannya. Tetapi kita juga tahu bahwa andai kata itu dilakukan sendiri, apapun yang berkaitan dengan upaya untuk menutup pernafasan itu biasanya ada tanda-tanda lain yang bisa kita gunakan untuk mendeteksi apakah kondisi ini terjadi karena bunuh diri atau dilakukan oleh orang lain atau karena ketidaksengajaan. Nah ini juga jadi menarik nih Pak, tadi juga ada opsi-opsi ya, apakah memang suicide atau bunuh diri atau mungkin karena gagal pernafasan atau mungkin ada pihak lain yang melakukan tindakan-tindakan tertentu. Ada banyak CCTV, ada 4 dan posisinya strategis salah satunya itu mengarah ke kamar korban. Jika memang terjadi pembunuhan di sana sangat beresiko Pak, terutama aksesnya yang terlalu jelas sekali. Kira-kira jika memang ada dugaan pembunuhan, siapa pelakunya dan apa motifnya? Ya, jadi kalau misalnya memang betul-betul bisa dilakukan pemeriksaan terhadap CCTV, yang pertama, apakah CCTV-nya itu memang full lock on gitu ya, tidak sempat mati, karena sangat mungkin bahwa pelaku yang canggih itu akan bisa mengupayakan agar dia tidak terekam oleh CCTV gitu. Jadi ini juga perlu dicermati, tetapi kalau misalnya memang itu betul-betul teriyakini bahwa tidak ada orang lain yang masuk, maka tentunya sesuatu yang perlu didalami adalah
apa yang terjadi di dalam kamar tersebut gitu. Pak Prapto, ini kalau kita membaca ada beberapa kronologi awal ya yang diceritakan terutama dari ceritanya istri dan juga penjaga kosan. Malam terakhir istri menghubungi itu kurang lebih di jam 9, lalu korban menyapa penjaga itu di jam 10 malam dan sempat mengambil makanan. Order makanan dan makan di tempat yang disediakan oleh kosan sekitar 10 hingga 10.30 lalu masuk ke kamar dan tidak terlihat lagi hingga ditemukan besok paginya. Possibility-nya di antara rentang waktu yang kalau bisa kita katakan cukup pendek nih antara terakhir terlihat hingga ditemukan meninggal dunia. Apa saja yang bisa dicermati dari kronologi singkat ini, Pak? Ya, mudah-mudahan ketika dilakukan otopsi itu juga bisa diyakini misalnya apakah tewasnya atau kematiannya itu disebabkan oleh makanan ataukah tidak. Kemudian juga mudah-mudahan bisa juga dicermati atau ditemukan apakah korban ini memang memiliki penyakit yang cukup serius gitu ya sehingga bisa memberikan serangan dalam waktu yang dekat, atau apalagi kalau misalnya ditemukan obat-obatan yang mengindikasikan bahwa si korban ini sudah menderita sakit yang sudah cukup lama gitu. Nah, terkait dengan ada obat-obatan yang diambil oleh penyidik itu kalau tidak salah tadi ada obat untuk riwayat GERD dan juga kolesterol. Nah, untuk pemeriksaan terkait dengan apa yang dikonsumsi dan juga obat, apa saja yang harus diperiksa lab 4, Pak, untuk kasus seperti ini yang kira-kira bakal bisa berujung pada kasus yang bisa lebih dibuka lagi? Ya, jadi kalau kita lihat tadi misalnya ada obat yang untuk GERD gitu ya, karena banyak di antara anggota masyarakat yang tidak paham bahwa GERD atau sederhananya saja juga misalnya asam lambung pun itu meskipun tidak selalu merupakan penyakit yang mematikan, tetapi ketika volumenya berlebih dan kemudian dia naik ke rongga dada atau menyerang diafragma sampai kemudian mendesak jantung. Dulu kalau orang Jawa bilang ini terjadi apa yang disebut dengan angin duduk, itu bisa juga menjadi penyebab hilangnya nyawa seseorang karena gagal nafas ataupun juga karena kerja jantung terganggu. Baik, terima kasih atas diskusinya pada siang hari ini. Pak Suprapto, sosiolog kriminalitas, dosen Purna UGM, terima kasih atas penjelasannya. Selamat beraktivitas kembali, Bapak.